Baik, pada video ini saya akan memberi penjelasan mengenai studi kasus dan diagram UML pada jurnal yang saya ambil. Pada jurnal A Novel Design of Intelligent Transportation System Architecture. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Monica Nisinovianti Tethol dengan NIM 23024-166. Pada jurnal ini, penulis membahas bagaimana sistem transportasi cerdas atau ITS dirancang menggunakan pendekatan Object-Oriented dan UML. Studi kasus yang digunakan adalah Area Traffic Control atau ATC di kota Phuket, Thailand. Sistem ini bertujuan untuk mengatur lalu lintas agar lebih efisien, aman, dan terkoordinasi. Dalam studi kasus ini, proses perancangan sistem dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan atau masalah di suatu wilayah, menentukan jenis sistem yang sesuai, mendesain sistem menggunakan berbagai diagram UML, membuat data model untuk mendukung komunikasi antar sistem. Pendekatan ini membantu sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan ulang. Selanjutnya ada penjelasan mengenai diagram UML. Diagram UML yang dipakai dalam jurnal ini ada use case diagram atau user view. Diagram pertama adalah use case diagram yang menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem. Dalam studi kasus ini, aktor, driver, dan pedestrian. Use case-nya melihat lampu lalu lintas, mengamati sinyal lalu lintas, mengikuti informasi lalu lintas. Diagram ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi langsung dengan sistem ATC. Pada intinya berfokus pada kebutuhan pengguna dan layanan sistem. Lalu ada kelas diagram atau struktur sistem. Diagram ini berisi kelas utama seperti area traffic control center, relasi antar kelas, komponen seperti kendaraan, pusat kontrol, dan infrastruktur. Kelas diagram membantu kita memahami bagaimana sistem dibangun secara struktural. Intinya menunjukkan blueprint pada sebuah sistem. Lalu ada sequence diagram atau alur proses. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan alur proses sistem secara berurutan. Dalam studi kasus ini dimulai dari pusat kontrol ATC Center, mengirim perintah, lalu mengatur sinyal lalu lintas, dan memberikan informasi ke pengguna. Diagram ini memperlihatkan urutan interaksi antar komponen, seperti siapa melakukan apa dan kapan. Lalu ada collaboration diagram. Diagram ini mirip dengan sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada hubungan antar objek daripada urutan waktu. Diagram ini menunjukkan objek mana yang saling berkomunikasi, bagaimana mereka bekerja sama dalam sistem ATC. Ya, intinya fokus pada kerjasama antar komponen. Lalu ada komponen diagram atau perangkat lunak. Komponen diagram menggambarkan struktur perangkat lunak dalam sistem. Contoh komponen task management, information transfer, processing library, data storage. Diagram ini membantu programmer memahami bagaimana modul software saling terhubung. Lalu ada deployment diagram, implementasi fisik. Deployment diagram menunjukkan bagaimana sistem dipasang di dunia nyata. Komponen ada node fisik, misalnya pusat ATC Phuket, jaringan komunikasi, misalnya fiber optik, software dalam tiap node.
Diagram ini menggambarkan hubungan antara hardware dan software. Ya, intinya bagaimana sistem diimplementasikan secara nyata. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan UML dalam ITS memberikan beberapa keuntungan, yaitu sistem lebih fleksibel, mudah dipahami karena dibagi dalam berbagai diagram, dapat digunakan ulang, mengurangi kompleksitas dibanding metode lama seperti data flow diagram. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem transportasi menjadi lebih terstruktur dan efisien. Melalui studi kasus efisien ini kita dapat melihat bahwa UML bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga membantu dalam perancangan sistem kompleks seperti ITS atau Intelligent Transportation System secara lebih jelas dan sistematis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.